Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Pada kesempatan hari ini, ibu akan menyampaikan materi tentang bumi dan lingkungannya. Di antara kalian, ada yang tahu nggak pengertian bumi itu apa? Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian bumi. Bumi merupakan salah satu dari planet yang berada di dalam satuan yang terus berevolusi matahari. Bentuk yang oval layaknya bola yang ditekan pada bagian atas dan bagian bawah bumi. Selanjutnya pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, beserta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Lingkungan juga dapat dipahami di sekitar manusia serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses perkembangan hidup manusia. Selanjutnya, struktur bumi. Struktur bumi merupakan lapisan pembentuk bumi di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi tersendiri. Lapisan bumi tersendiri terbentuk dalam kurun waktu yang sangat lama dengan proses yang begitu panjang. Ibu di sini mempunyai contoh struktur bumi, anggap saja ya. Di sini dinamakan kerak bumi. Kerak bumi lapisan berada dari luar bumi. Kerak bumi juga dibagi menjadi dua macam, yaitu kerak benua yang tebalnya 20 hingga 70 km tersusun dari batuan granit. Selanjutnya adalah kerak samudra yang tebalnya 5 hingga 10 km dan terletak dari batuan basalt. Sebagian mantel bumi dengan kerak bumi membentuk lapisan litosfer yang memiliki tebal total sekitar 50 km hingga 100 km. Selanjutnya mantel bumi. Mantel bumi berada di sini, ini namanya mantel bumi. Mantel bumi disebut juga selubung bumi, merupakan lapisan bagian terbesar dari bumi. Selubung bumi terdiri dari materi yang berbentuk cair dan sering juga mantel bumi atau selubung bumi disebut lapisan astenosfer. Mantel bumi memiliki ketebalan kurang lebih 2.883 km, memiliki densitas 5,7 gram atau cc yang dekat inti dan 2,3 gram atau cc dekat kerak bumi. Selanjutnya inti bumi. Inti bumi terletak di sini. Inti bumi ada dua macam lapisan, yaitu inti dalam serta inti luar. Lapisan inti luar memiliki tebal kurang lebih 2000 km. Sedangkan lapisan inti dalam adalah pusat bumi yang memiliki bentuk bulat dan diameter kurang lebih 2016 km. Material penyusunan inti dalam bumi adalah nikel dan besi. Ibu akan menyampaikan materi jenis lingkungan hidup terbagi atas dua jenis. Yang pertama, lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah sebuah sistem yang bergerak setara, dinamis, dan mencakup dengan segala kondisi organisme serta unsur abiotik yang lainnya tanpa adanya perbuatan campur tangan dari manusia. Sedangkan lingkungan hidup buatan adalah pembentukan lingkungan hidup buatan ini umumnya didasari oleh kebutuhan manusia. Selanjutnya jenis tanah. Jenis tanah terbagi menjadi 10 jenis. Yang pertama, tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah yang berasal dari sedimen lumpur yang dibawa oleh air sungai. Yang kedua, tanah vulkanis merupakan tanah yang berasal dari abu gunung api atau vulkanis, material letusan gunung api yang sudah mengalami pelapukan. Yang ketiga, tanah humus. Tanah humus adalah jenis tanah yang muncul dari tumbuhan yang membusuk. Tumbuhan yang membusuk ini membuat tanah humus mengandung unsur hara yang tinggi. Tanah ini sangat subur dan cocok untuk ditanami tumbuhan. Yang keempat, tanah organosol atau tanah gambut. Tanah ini terbentuk dari proses pelapukan bahan-bahan organik seperti dari sisa pembusukan tanaman rawa. Yang kelima, tanah inseptol terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf
dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman serta campuran yang agak keabu-abuan. Tanah ini cocok untuk perkebunan kelapa dan perkebunan karet. Yang keenam, tanah kapur. Tanah kapur bersifat tidak subur. Tanah ini masih bisa ditanami pohon jati. Yang ketujuh, tanah pasir. Tanah ini hanya memiliki kadar air sangat sedikit. Tanah pasir berasal dari batuan pesisir yang telah melapuk. Yang kedelapan, tanah laterit. Jenis tanah ini yang tidak subur karena dalam tanah laterit banyak terkandung zat besi dan aluminium. Kandungan unsur hara dalam tanah ini sudah hilang karena terlarut oleh curah hujan yang tinggi. Yang kesembilan yaitu tanah litarsol. Tanah yang terbentuk dari proses pelapukan batuan beku dan sedimen. Tanah litarsol memiliki ciri khas butiran kasar berupa kerikil. Yang terakhir yaitu tanah morgel. Hampir sama dengan tanah kapur. Tanah morgel ini berbentuk dari batuan kapur pasir dan tanah liat. Tanah ini subur dan biasa ditanami oleh persawahan atau perkebunan. Bagian tanah sendiri didefinisikan sebagai bagian kerak bumi yang tersusun dari bahan organik dan mineral. Peranan bagi kehidupan makhluk hidup sangatlah penting, terutama bagi tumbuhan. Tanah merupakan bagian terbesar penyusun kerak bumi, terdiri dari yang pertama lapisan atas merupakan lapisan yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan dari sisi makhluk hidup yang telah mati. Yang kedua, lapisan tengah. Lapisan tengah campuran antara hasil pelapukan batuan dan air. Karena lapisan atas terbawa oleh air dan mengendap. Yang ketiga, lapisan bawah. Lapisan bawah merupakan lapisan yang terdiri atas bongkahan-bongkahan batu. Yang terakhir yaitu lapisan batuan induk berupa bebatuan yang padat. Di sini, Ibu ada contoh miniatur lingkungan. Dalam miniatur ada sebuah pedesaan. Kita sebut saja Desa Ceria. Di dalam desa terdapat ada beberapa rumah, pohon, tumbuhan hijau, rumput, batu, danau, gunung, dan juga persawahan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan macam-macam lingkungan. Nah, lingkungan itu ada dua kan. Yang pertama itu lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu seperti rumah dan juga danau. Sedangkan lingkungan alami itu seperti tumbuhan, pohon, batu, sawah, dan juga gunung. Sampai di sini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan membagi 5 kelompok. Jika sudah ada yang selesai, Ibu harap maju perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Di antara kelompok kalian yang jawabannya paling tepat adalah kelompok 4. Mari tepuk tangan. Di sini Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok 4. Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama mengenai soal. Yang pertama, lapisan yang berfungsi sebagai selimut bumi dan mengandung silisium, aluminium, dan magnesium disebut, hayo apa? Disebut mantel bumi. Soal selanjutnya, daerah Gunung Kidul memiliki jenis tanah kapur. Oleh karena itu, masyarakat sekitar mengelola tanah tersebut untuk, ada yang tahu nggak? Untuk apa? Untuk menanam pohon jati, mahoni, dan jambu mede. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan. Kita sebagai manusia wajib menjaga lingkungan agar tetap bersih dan
dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alami. Lingkungan alami itu seperti air, tanah, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, dan juga persawahan. Sedangkan lingkungan buatan seperti rumah dan danau. Itu pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian menjaga kesehatannya ya anak-anakku. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.